Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat-sehat ya. Hari ini kita mulai belajar lagi tematik ya. Hari ini kita belajar tentang makanan-makanan tradisional. Pagi-pagi sudah membahas tentang makanan tradisional. Siapa nih yang pagi ini tadi sudah sarapan? Indonesia memiliki keberagaman adat, istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu menyukainya karena dapat memperkaya negara kita. Selain itu, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu loh dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli dalam membuat. Kamu akan belajar nih tentang seorang ibu membuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Nih, kalau dodol itu berasal dari Betawi. Kita Semarang apa ya makanan tradisionalnya? Dodol Betawi Mak Salmah. Seperti biasa, ini adalah paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak toko yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival itu seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi yang menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Selanjutnya kita ada di paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol ketan gula merah, gula pasir, dan santan yang dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nih, tentang kerjasama lagi ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Sekarang lanjut ke paragraf 3 ya. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Membuat dodol Betawi aja memerlukan kerjasama ya ini. Tadi kita sudah belajar 3 paragraf ya dari bacaan dodol Betawi. Seperti kemarin sudah Bunda nerangkan bahwa setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pokok adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Di sini nggak perlu Bunda diterangkan lagi ya, mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Nah, kita daerah Semarang, apa makanan favoritnya? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Nah, bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Bagaimana? Ayo. Nah, ini nanti kita akan belajar ya beberapa makanan khas dari daerah mana. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita? Berikut nih beberapa contohnya. Siapa tahu kalian pernah ya memakan makanan seperti ada di contoh di sini ya.
Yang pertama ini adalah sego jamblang, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblangnya berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nih, ini merupakan salah satu contoh makanan khas dari daerah, yaitu daerahnya mana? Cirebon. Selanjutnya masih ada lagi nih. Ini nasi pecel. Siapa yang pernah makan pecel bersama nasi? Siapa yang nasi pecel? Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Berarti nasi pecel itu berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya ini ada lontong sayur. Sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Ini yang dinamakan lontong sayur. Siapa nih yang sudah pernah dan sering makan lontong sayur? Bagaimana rasanya? Pasti yang tahu anak-anak ya. Selanjutnya ini ada nasi kerawu, adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Ini adalah merupakan beberapa contoh makanan khas daerah masing-masing ya. Kita juga punya. Ayo, siapa yang tahu bisa menyebutkan apa makanan khas dari Semarang? Selanjutnya nih, ini ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Ini adalah makanan favorit di Yogyakarta. Siapa nih yang pernah juga makan nasi gudeg yang ada di daerah Yogyakarta, karena merupakan makanan khas dari daerah Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut dan suaranya pun nyaring terdengar. Sehingga bisa disimpulkan bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Kemudian bunyi yang dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, kaca, dan seng, ada besi juga. Terus bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, ini kenapa di bioskop itu sebelah kanan kirinya itu terdapat seperti karpet. Nah, ini tujuannya supaya bunyi yang ada di bioskop tidak sampai keluar ya. Siapa yang pernah pergi ke bioskop? Tadi kita sudah bicara tentang makanan tradisional, sekarang tentang rumah-rumah adat. Nih, seperti rumah Aceh, yaitu rumah adat yang berasal dari Nanggro Aceh, Darussalam. Terus ada rumah Balai Batak Toba. Rumah adat ini berasal dari Sumatera Utara ya, atau Sumut tuh. Seperti itu gambarnya. Terus ada rumah adat Tongkonan. Tongkonan ini rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, suku Toraja ya. Nanti ini seperti ini merupakan gambar dari rumah adat Tongkonan. Terus selanjutnya ada Baileo. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Maluku. Terus ada rumah adat Bangka Belitung. Seperti itu gambar dari rumah adat Bangka Belitung. Terus ada rumah adat Joglo ya, rumah Joglo. Rumah adat ini berasal dari Jawa Tengah. Terus ada rumah Honai. Rumah adat ini berasal dari Papua. Seperti itu gambarnya ya, rumah Honai. Beragam-ragam bukan rumah-rumah yang ada di Indonesia. Sekarang kita membaca lagi ya. Di sini judul bacaannya Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Arbuhan memberi tugas pada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama.
Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide mozaik untuk mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain, seperti rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga nih tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga munculnya diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Seperti mozaik, ketika berkeping-keping digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Yuk kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Nomor 1, apa ide yang dimiliki Lani? Nomor 2, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Nomor 3, bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? Nomor 4, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Selanjutnya nomor 5, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Nomor 6, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Nomor 7, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Nomor 8, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Dijawab ya, ditulis di buku tulis tematik. Terus selanjutnya, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Demikian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang tadi ditulis di buku tulis tematik. Dijawab ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Bu Tani sudahin ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Oke, bertemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.